tambahannya tadi kan Menteri Keuangan, sekarang tambah dong AHY. Halo AHY, Anda walaupun terakhir pangkatnya mayor tapi Anda menteri sekarang. Untuk supaya BPN yang telah ikut berbuat salah dulu tidak berani keluarin sertifikat, tidak mau digugat karena tidak keluarkan sertifikat. Kok sekarang tahun 2023 kemarin keluarin sertifikat? Periksa AHY. Kalau enggak, Anda nggak layak jadi menteri. Ya, malu-maluin aja. Ya, akhirnya brengsek juga semuanya. Rasakan saat itu terjadi sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan? Saya terintimidasi, saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa memutuskan. Makanya waktu ditanya mau dikirim kemana, barangnya saya benar-benar nggak tahu. Saya nyari dompet saya nggak ada. Saya lihat rumah saya banyak orang ngatur barang ini itu di mana. Nggak tahu, saya stres Pak. Saya nggak bisa mikir. Benar-benar saya blank. Gitu. Jadi ya itu, saya kalau ditanya kemarin ya memang jawaban saya nggak tahu mau kemana, bingung saya. Barang-barang saya mau dikirim kemana nggak tahu. Apakah sudah diduga sebelumnya akan ada terjadi seperti itu? Gini Pak, yang namanya memang ini waktu yang rumah saya itu adalah pengosongan paksa ketiga. Tapi saya berpegang pada hukum Pak. Saya berpegang pada hukum bahwa yang namanya pengosongan paksa itu hanya bisa dilakukan oleh pengadilan, oleh jurusita. Maka waktu saya memang ada terima surat sehari sebelumnya, di sore hari tanggal 23 saya terima surat info bahwa Bea Cukai mau melakukan, dia bahasanya penertiban ya. Tapi satu, saya ada kuasa hukum. Kedua, saya percaya negeri ini punya landasan hukum. Maka ya itu kenapa saya nggak bersiap-siap, saya nggak packing. Ya karena saya yakin gitu. Ini tidak, saya yakin akan penegakan hukum. Jadi ya bukannya saya terlihat santai atau apa, enggak, karena saya yakin lalu terjadi hal-hal yang di luar prediksi saya gitu. Maka ya udah, saya nggak tahu gimana. Ini satu buat pengacara tim lawyer. Saya sendiri kemarin menyaksikan penggusuran, di mana biasanya itu kalau penggusuran didampingi dengan Satpol PP. Ya, kemarin ini sepertinya ada premanisme yang berpakaian bea cukai, kemudian ada aparat Polri dan TNI, ya kan. Bahkan saya lihat kemarin salah satu tim pengacara sengklek dia punya pundak, kemudian satu pengacara lagi jatuh dari mobil, saya lihat gitu kan. Nah, sementara aparat TNI dan Polri membiarkan, tidak ambil tindakan sama sekali, malah diselit, dia ketawa-ketawa. Maaf, saya lihat sendiri ya. Nah, saya dengar juga dari tim pengacara sudah melaporkan, yaitu ke Garnisun dan Propam. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana tindak lanjutnya dari Propam, Gubernur dan Garnisun ini. Ya, terima kasih. Pertama, Garnisun yang saya hubungi. Baru tadi kurang lebih jam 11, saya kontak salah satu personil di Garnisun sebagai yang menyidik, waktu Pak Teddy sebagai pelapornya, saya advokatnya. Maka beliau berjanji akan koordinasi dulu dengan komandan. Nah, kita kan ngerti teknologi atau cara di TNI kan harus dengan instruksi komandan. Nah, sampai hari ini, detik ini, maksudnya jam ini, saya belum tahu konfirmasinya. Apa Pak Teddy udah dapat? Tadinya dia mau datang, tapi karena saya lihat dia sudah turun, saya sampaikan TNI-nya sudah ke pinggir. Ada, itu satu bukti bahwa efektivitas kita lapor ke Garnisun, walaupun belum datang orang Garnisunnya atau polisi militernya atau militeri polisnya itu tidak datang, tapi dikasih lihat foto kita ke Garnisun, kabur dia. Yang TNI, baguslah. Nah, yang polisi, saya udah koordinasi juga tadi dengan penyidiknya, ya, salah satu penyidik yang kita lapor Bu Fani, itu jawabannya nggak ada sampai sekarang, belum saya dengar, ya. Jadi karena itu, sekarang lanjutannya saya minta Ibu Riri
untuk menyampaikan dan hal yang penting perlu disampaikan. Sebagai ahli waris langsung, bukan suaminya, beliaunya sendiri ahli waris. Boleh dibuka biar Nggak usah Pak, Hah? jangan dosa ya. Oh gitu. Dia Tapi privasi kencang lah, ya? privasi. Tapi kencang ya? Kencang suaranya, ini kencang nggak Pak? Ya, Iya, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang terhormat Kang Egy Sujana sebagai lawyer dari warga, kepada yang lawyer Egy Sujana and Partner ya Pak ya, saya mengucapkan terima kasih sudah membantu warga Kafling 98 Kompleks Bea Cukai Selipi. Kepada yang tercinta warga Kafling 98, saya sejujurnya saya ini mau nangis loh Pak, sedih saya, bener. bukan mau nangis, sudah nangis. Saya sedih sekali lihat keluarga saya. Saya tidak tinggal di sini, tapi saya sedih sekali. Mereka belum ada yang punya rumah, hidup saja sudah susah. Saya bagaimana ini kok begitu teganya orang-orang bea cukai itu membuat mereka begini terhina sampai kayak anjing geladak diusir begitu saja. Ini harganya sudah mau dilelang aja sampai triliunan. Masa mereka tidak diberi sepeser juga? Itu kan gila kan namanya. Kok nggak malu ya? Kok nggak malu? Sebetulnya instansi bea cukai itu isinya preman sama korup sama perampok atau bagaimana? Peri kemanusiaannya ada di mana? Hei bapak-bapak pejabat bea cukai yang sekarang, tolong dong ada peri kemanusiaan. Kasihan loh warga yang tidak punya rumah, tidak punya kehidupan, mereka aja setiap harinya susah. Bagaimana? Kak, pelebaran jalan saja Kang Egy, pelebaran jalan aja oleh pemerintah diganti rugi oleh pemerintah sesuai harga NJOP. Kok ini alasannya sudah dikasih 52 tahun tinggal di sini? Itu bicara, itu ngomong apa ya Pak ya? Ini undang negara itu instansi bea cukai itu instansi apa? Kan pemerintah. Kok tidak tahu hukum ya? Kok tidak bisa bicara hukum? Ini negara hukum. Di dalam undang-undang agraria saja sudah mengatakan warga yang menempatin tanah negara lebih dari 30 tahun, dia berhak untuk mengajukan kepemilikan. Apalagi warga ini sudah menempati lebih dari 52 tahun. Mereka PBB atas nama almarhum orang tuanya, nama listrik, nama air, semua dibayar oleh mereka. Ya kalau ada tunggakan-tunggakan saya kira wajar ya, mereka kan tidak ada uang mungkin atau bagaimana ya. Tapi kok bisa begitu, tidak ada musyawarah mufakat? Aduh, benar-benar arogan, benar-benar arogan dengan sombongnya, ngusir warga dengan semau-maunya. Lihat saja bapak-bapak, lihat. Rumah aja sudah seperti ini. Mau ada duduk bareng, siapa yang mewakili warga, siapa yang mewakili bea cukai, kita duduk bareng. Kok rumah mau dilelang dapat uang triliunan, warga diusir kayak aduh, jangan Pak, jangan. Allah tidak tidur. Kita lihat saja hukumannya nanti. Kita lihat saja. Waktu itu tidak lama lagi. Kita akan lihat apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pejabat bea cukai. Azab itu pasti ada. Jangan tamak serakah. Jangan tamak serakah, jangan deh. Sudah merampas uang negara, mengambil uang rakyat, warganya sendiri pun mau dirampok. Itu gimana? Jangan loh Pak. Saya benar-benar nggak tega. Saya sendiri mohon maaf Pak, nggak tahu rumah saya gubuk, saya punya rumah saya ini, tapi saya tidak tega lihat warga saya, karena saya anggap ini adalah keluarga saya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau kata-kata saya ada kurang berkenan kepada pejabat-pejabat bea cukai yang hebat-hebat itu. Tolonglah bukakan mata hatinya, cobalah berkompromi dengan warga Kafling 98 Selipi. Jangan berkelakuan semena-mena begitu. Saya kira demikian aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Tadi kebetulan saya ada sedikit note. Tadi saya ketemu dengan keluarga. Sebetulnya saya sudah lama bisa berhubungan dengan Dirjen Bea dan Cukai. Cuman suami saya ini Bapak Ari Sohar bilang nggak usah ya, dia kan beda sini. Jadi tadi saya sudah berbicara dengan keponakannya, dan keponakannya akan mengatur waktu yang diterima saya, suami saya, dan warga dan lawyer. Kami akan menghadap nanti di mana tempatnya dan kapannya menyusul. Dengan Askolani, Pak Askolani itu Dirjen Bea Cukai ya sekarang Pak. Ya saya rasa kalau saya dengar dari cerita tadi keponakannya, kayaknya dia tidak tahu masalah, karena dia orang baru, ya kan, betul kan? Jadi di sini yang banyak memberi input yang kurang bagus adalah sekjennya yang sekarang duduk di Menteri Keuangan.
Nah, sekjen ini dulu mantan Dirjen Bea dan Cukai. Namanya siapa tuh? Namanya siapa, Mas? Bambudi. Khairul Pambudi. Nah, memang iya. Anggotanya Memang iya, karena yang selalu memberi masukan yang nggak bagus itu dia, yang menyuruh ini kita segala macam adalah sekjen. Sekarang duduk di Menteri Keuangan. Sebagai sekjen. Sekjen di Menteri Keuangan. Oke. Nah, jadi saya akan menghadap ke Pak Askolani. Pokoknya saya Pak ya, soal menang kalah itu nomor 2 ya Pak ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk warga saya yang 20 orang ini, begitu aja Pak ya. Itu satu, dan kedua tolong dong ya. Ini wartawan bilang dong, ini kan ini negara hukum Pak, jangan semena-mena. Demokrasi lagi. Iya, negara demokrasi. Tolong ada dong, Mbak, ada. Lu kamu mau minta berapa semeter? Ada musyawarah mufakat, ada. Jangan nendang orang kayak aduh, binatang aja kita pelihara kok Pak. Jangan loh, jangan ya Pak ya, jangan. Nanti malu loh. Azab Allah itu lebih sakit. Ya, jangan. Saya minta jangan deh, ya. Tolong sekali lagi, saya mohon saya bukakan hati dan mata pejabat-pejabat bea cukai ini agar mau bermusyawarah mufakat dengan warga. Nggak ada ruginya Pak musyawarah mufakat. Dunia akhirat Bapak dapat rezeki yang halal. Nah, ya, yang halal dan barokah. Kalau menolong orang yang dizolimin, kan orang yang dizolimin Pak ya. Orang sudah dalam kesusahan dizolimin lagi. Gimana itu? Aduh, saya mohon maaf sekali ya Pak ya kalau ada kata-kata saya kurang berkenan ya Pak ya, mungkin karena saya sedikit emosi juga gitu, karena ini saya tadi jujur belum selesai ada acara sampai saya lari, saya tinggal, udah kedua kalinya saya tinggal aja. Saya kebayang muka-muka ini, lihat ibu ini, lihat ada yang tinggal di kos, dikontrakin hanya sebulan lagi Pak, kontrakannya 3x4. Gimana itu? Itu manusia atau binatang ya? Barang aja nggak cukup. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya mohon ya Bapak wartawan, tolonglah ya, gimana caranya dengan cara kalian untuk menghimbau itu ibu-ibu pejabat-pejabat bea cukai itu supaya mereka terbuka hatinya, agak sedikit terbuka hatinya, teringin melihat warga yang sudah dalam kesusahan. Itu saja Mbak ya. Saya kira demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Saudara-saudara, dalam closing statement ini saya berharap 2 hal saja. Satu, pemerintah itu kan punya struktur yang tertinggi presiden, pembantu presiden menteri. Nah sekarang tentu presiden tidak tahu, menteri diduga dirjennya aja nggak tahu, jadi diduga menteri nggak tahu, lalu gak apa lagi menteri. Tapi nggak boleh alasan dalam teori birokrasi, nggak boleh. Tidak ada anak buah salah, yang salah pemimpinnya. Oleh karena itu dengan hormat Ibu Sri Mulyani, Anda punya naluri keibuan. Apa Anda lihat TK itu? Ya, rakyat Indonesia yang Anda itu Menteri Keuangan harusnya sejahterakan mereka. Karena Anda mewakili presiden, wakil dari presiden, pembantu presiden untuk kesejahteraan rakyat. Kok malah merampas tanah rakyat. Ini dengan hormat Askolani sebagai dirjen. Kalau kau nggak tahu menahu, jangan pakai alasan. Kau tetap salah. Kenapa tidak tahu? Karena anak buahmu merampok begini. Nah, yang kedua, harapan saya, pengadilan akan jalan tanggal 12. 12 ini ya Pak. Ya, karena udah kita daftarkan nomornya 63. Kalau petun sudah berjalan, sudah 3 kali sidang. Sudah 3, itu PT-UN 3 kali sidang sudah. Tentang pembatalan sertifikatnya. Karena sertifikat yang mereka punya tahun 2023. Pertanyaan seriusnya secara ilmu hukum. Tadi ada pasal 1967 Kitab Undang-Undang Perdata yang sudah disebut, yang sudah menempati, menduduki, menguasai lebih dari 30 tahun dapat menguasai dan memiliki tanah itu, dan tidak boleh ada tangkisan. Ini yang nggak disebut. Tidak boleh ada tangkisan argumentasi dari pihak manapun untuk membatalkan yang sudah 30 tahun tadi. Nah, logika hukum dia sudah 54 tahun. Ada yang 52 tahun, ada yang 50 tahun ya. Jadi Boleh saya tambahkan Pak? Silakan. Waktu di PN di Jakarta Barat itu pun ditolak, BPN dibagian sebagai tergugat. Waktu itu kami pernah mengajukan ke PN Jakarta Barat, BPN sebagai tergugat dengan bea cukai.
BPN menolak sebagai tergugat. Orang kami tidak buat sertifikat untuk bea Kenapa cukai. dijadiin gugat? Kenapa saya dibikin jadi tergugat? Mereka mengundurkan diri. Berarti mereka tidak berani kan untuk mengeluarkan sertifikat untuk bea cukai, dan bea cukai sendiri mengakui kami tidak punya sertifikat. Dengan tidak malunya meminjam sertifikat dari depan ini kantor pajak, dibawa ke BPN, dibawa. Tapi punya pajak. Punya pajak, tapi dia ngaku nyontoh. Contoh ini ada contohnya. Malah dia juga ngakui kenapa ya kok saya dulu nggak bikin sertifikat. Oh saya heran ya Pak ya. Tidak mengikuti prosedur pembuatan sertifikat, kok tiba-tiba setelah ada keputusan PN yang NO, kok tiba-tiba muncul sertifikat. Kita Tahun 2003 ya? 2023 akhir. Kan kita ini tahu loh Pak pembuatan sertifikat, walaupun saya Iya, bagaimana ada saya proses bukan ya. ini, ada proses. Ada pengukuran di tempat, di darat ya Pak ya, ada disaksikan RT RW, disaksikan orang kelurahan, Ada kecamatan, pengukuran, ada pengukuran mesti di tempat bukan di udara. Nah, kok tiba-tiba muncul sertifikat? Itu berarti apa? Berarti kan mau mengajak lagi orang ke pidana BPN Jakarta Barat kan? Melibatkan orang BPN untuk ke Jakarta Barat kan? Karena ada note, karena kemarin di PT UN dia selalu menunjukkan sertifikat depending bea cukai. Akhirnya yang disuruh saya mengundurkan diri, BPN yang akan menunjukkan sertifikat. Itu mengatasnamakan BPN. Berarti kan pengecut kan? Kenapa kok bukan dia? Jadi kemarin waktu terakhir dengan namanya advokat Ferry Lasamahu di PT UN yang membawa sertifikat itu dari BPN kan? Dari BPN, betul tidak Pak Teddy? Bea cukai tidak bisa nunjukin. Itu kan berarti apa? Tidak punya keberanian mengambing hitamkan lagi instansi pemerintahan BPN Jakarta Barat. Jadi BPN sekarang terlibat lah ya? Ya, kalau sampai itu ada dan belum ada penyelesaian, belum ada betul atau tidak sertifikat itu keabsahannya, kok sudah mengosongin begini kan nggak boleh Pak. Oke, Iya kan? so. Kan kita mesti cek dulu kan Pak, sertifikat itu asli atau palsu. Ya udah, Nah, jangan dia ulang-ulang. Apa poin selanjutnya? ya poin selanjutnya berarti kan ini apa? Ini kan tindakan pidana. Ya. Di PT UN belum disertifikat, ya pending untuk dicek. Terakhir BPN yang dia libatkan mereka mengundurkan diri. Dari BPN juga bilang dari PT UN belum bisa menyebutkan itu asli atau palsu. Diundur nanti pengadilannya tanggal 1 Agustus. Tanggal 12. Bukan untuk PT UN. PT UN kapan undangan? 1 Agustus. 1 Agustus. Tuh. Ah, 1 Agustus. Nah, 1 Agustus baru dibawa lagi ke PT UN. 1 Agustus hari Kamis loh. Nah, itu untuk ngecek sertifikatnya Besok. asli atau palsu. Kok sekarang sebelum dia karena sudah punya planning akhir Juli ini harus kosong, ya saya nggak tahu, mungkin itu udah perjanjian dia dengan investor ya. Pak ini ya, Pak Boy Lasamahu ya. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin dia udah ada. Ya semuanya kan uang kan, masalah uang kan. Tapi jangan ngezolimin rakyat, jangan ngezolimin warga. Uang ya uang, ngono ya ono, itu mau aja ngono kata Jawa ya. Tolong, nah, jangan. Tuhan itu tidak tidur, sekali lagi saya katakan. Nah jadi jangan, belum ada keputusan itu sertifikat asli atau palsu, mereka sudah ngosongin ini semua dengan kekerasan, dengan anarkis, itu kan nggak benar. Oke. Nggak benar kan? Nggak benar. Nah, Kalau benar ya kita nggak lawan. walaupun dari PT UN tidak berhak untuk menunda pengosongan, tapi kan sertifikat itu, pembatalan sertifikat belum dilakukan kan? Itu tidak Pak Teddy? Belum. Nah, kok sudah berani mengosongin, berarti kan dia sudah tidak menghargai lagi. Logika hukumnya gimana mau dibatalkan kalau sertifikatnya kagak ada? Nah, satu. Kedua, dia waktu menyeruduk ke rumah sini, ke halaman saya tidak ada tempat, ini laporan dari orang-orang ini, warga. Saya tidak perlu lagi hukum, saya tidak lagi perlu PT UN. Yang ngomong itu siapa itu? Bea cukai. Nah, saksinya. Tidak apa? Saya perlu tidak hukum. lagi negara hukum, ini bukan hukum, saya nggak ikutin hukum. Berangkat dia dari Indonesia, karena Nah, negara Indonesia betul adalah tidak? negara hukum. Oknum yang nggak tahu namanya siapa Hormati ya? hukum. Banyak nih saksi yang ngomong siapa? Nah, namanya siapa ya? Siapa BCK yang itu. Saya tahu namanya, tapi saya tahu. Wajahnya tahu. Ah, nanti Nah. diperiksa laporan polisi. Ini saya tidak peduli. Saya tidak perlu lagi keputusan PT UN, tidak perlu lagi hukum. Ini rumah negara, mau saya ambil. Langsung nyeruduk. Sekarang juga. Nah, langsung nyeruduk, warga diinjek-injek, itunya apa namanya, pintu Masuk ke besinya di ini didorong ke got. Masuk ke Iya. Nah, itu pegawai pemerintah, itu instansi pemerintah, Itu yang kemanusiaan ada di mana, Pak? Nah. Sila kedua. beri kemanusiaan. Yang keluarga Nah. tadi ini. ibu jatuh bentar. Nah, Oke. itu udah. bagaimana? Closing apa? Kok nggak malu ya? Aduh, bener-bener, betul-betul pemerintahnya bea cukai kacau, Oke. kacau. Ya. Ya, Dah, makasih. Ya, itu unek Nah, saya. tambahannya tadi kan Menteri Keuangan, sekarang tambah dong AHY. Nah. Halo AHY, Anda walaupun
terakhir pangkatnya mayor tapi Anda menteri sekarang. Untuk supaya BPN yang telah ikut berbuat salah dulu tidak berani keluarin sertifikat, tidak mau digugat karena tidak keluarkan sertifikat. Kok sekarang tahun 2023 kemarin keluarin sertifikat? Periksa AHY. Kalau enggak Anda nggak layak jadi menteri. Ya, malu-maluin aja. Ya, akhirnya brengsek juga semuanya. Ya, oleh karena itu dengan hormat AHY, Egy Sujana sebagai advokat adalah penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim itu advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasalnya pasal 5. Pasal 16-nya nggak boleh digugat, nggak boleh dipidana ketika membela klien. Saya lagi ini saya jangan lagi digugat atau dipidana, saya didorong, jatuh dan lain sebagainya. Ya, itu luar biasa jolimnya mereka itu. Oleh karena itu tolong kita bertarung secara intelektual melalui hukum. Jangan seperti orang becu kayak tadi nggak perlu hukum. Wah, itu orang itu kurang ajar. Ya. Nggak peduli hukum ya. Oleh karena itu tanggal 1 besok PT UN juga orang-orang hakim PT UN jangan lagi Anda masuk angin. Tahuan nanti ujungnya. Celaka keluarga Anda menjadi orang yang makan uang haram. Ya. Itu bertentangan dengan surat Al-Maidah itu. Ya, ayat 62 63. Ada saatnya saya bicarakan nanti. Tapi itu ada, kalau Anda mau tahu dalilnya, Al-Maidah 62 63. Kelakuan kalian itu senang berlomba-lomba berbuat dosa, makan yang haram dan selalu melanggar hukum. Itulah ciri Yahudi sebenarnya. Itu yang terjadi di Israel. Nah, oleh karena itu, dua hal pesan tadi, satu buat pemerintah, ya, satu buat penegak hukum dalam arti pengadilan, bertindaklah sebaik-baiknya. Tapi ada option yang paling menarik dan tidak konflik. Seperti tadi usulan dari para ahli waris diwakili Ibu Riri, Pak Askolani dengan gentle undang kita. Kita bicara, kita punya dasar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana keadilan buat kita? Mari kita dialog. Anda punya banyak uang, ya, karena Anda mewakili Menteri Keuangan, ya, sebagai satu dirjen yang banyak dapat duit. Belum lagi hasil penyelundupannya, wah banyak sekali. Oleh karena itu, kasih buat rakyat itu. Jangan rakyat jadi susah. Kalau enggak, Anda azab Allah menimpa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.